Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah walaupun kondisi hujan. Masih diberikan kesempatan, keinginan, semangat untuk senantiasa bertemu Allah setiap subuh langsung di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam barokahnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, para ahlul bait, para tabi'in hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-8 kalau tidak salah, bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulan yang kadang-kadang orang tidak begitu banyak peduli. Bahkan Rasulullah sendiri memprediksi bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan terjepit di antara dua mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, biasanya bulan yang mulia, lalu ada di antara bulan yang mulia di antara dua bulan Sya'ban dan Ramadan, bulan Rajab dan Ramadan, ketika manusia sudah melalaikan untuk taat kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Namun ada di antara kita yang bangun, yang melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan Sya'ban itu, maka nilai kemuliaannya lebih daripada bulan yang lain. Ya, satu contoh, ketika orang sedang tidur pulas, nyenyak, lalu kita bangun di waktu-waktu itu, maka Allah menilai lebih kemuliaan daripada ibadah-ibadah lain. Di dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah. Jadi dia mengatakan, bertanya saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasuma syahran min asyhuri ma tasum min Sya'ban. Saya, kata beliau, saya tidak melihat engkau berpuasa hampir satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Paling banyak berpuasa di bulan itu selain bulan Ramadan. Kata Rasulullah, dzalika syahrun yaf'ulun nas yaghfulun nas an baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu bulan yang memang dilalaikan oleh banyak orang. Bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Dalam hadis lain, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahra ummati. Di antara bulan mulia Rajab dan Sya'ban ini, Rasulullah puasa hampir satu bulan penuh. Puasa. Untuk apa? Padahal bulan Ramadan masih menyusul. Dijelaskan oleh para ulama ahli hadis bahwa puasa bulan Sya'ban itu melatih diri. Kesuksesan bulan Sya'ban itu adalah pertanda kesuksesan bulan Ramadan. Orang yang meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh di bulan Sya'ban itu akan lebih mudah melaksanakan amal soleh dan ibadah di bulan Ramadan. Di situ Rasulullah berpuasa hampir satu bulan penuh. Lalu
ada hari istimewa di bulan Sya'ban itu juga. Pada tanggal 15 bulan Sya'ban, kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Di bulan Sya'ban itu semua amal-amal diangkat, dibawa oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Menghadap Allah bahwa amal-amalan hamba-hambamu di dunia kami bawa menghadap engkau. Itu di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, "Fahabbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Ketika amal itu dihadapkan kepada Allah, kata Rasulullah, maka aku merasa bahagia dan senang pada saat aku sedang kondisi berpuasa. Makanya Rasulullah mengapa puasa hari Senin dan Kamis? Kok tidak semuanya hari di hari lain? Ya karena di hari Senin Kamis itu hari di mana amal-amal kita dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pesantren biasanya bukan sunnah lagi oleh kiainya. Dianggap keharusan untuk melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis itu. Kalau orang dulu mengatakan begini, hati-hati ya puasa Senin Kamis, takut stres katanya, takut gila masih muda. Itu dulu. Ternyata pernyataan seperti itu ketidakpahaman saja bahwa siapa yang puasa Senin dan Kamis itu hari itu diangkat amal oleh Allah. Makanya di bulan Sya'ban ini beda dengan bulan lain. Kalau bulan lain ketika mengamalkan amalan soleh itu mesti dicatat oleh para malaikat, dicatat, masih dibukukan. Tapi ketika bulan Sya'ban mengamalkan pada hari itu, di situ juga Allah angkat. Para malaikat membawa menghadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keistimewaan bulan Sya'ban. Lalu mengapa fokus di bulan Sya'ban? Rasulullah meningkatkan memperbanyak puasa. Karena bulan Sya'ban itu kalau dilihat dari, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Atazaruna lima sumbiya Sya'ban?" Tahukah kamu kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Kata Rasul, tanya kepada para sahabat. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang paling tahu tentang keutamaan bulan Sya'ban itu. Lalu Rasulullah menjawab, li'annahu yasha'abu fi khairun katsir. Di bulan Sya'ban adalah kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok yang paling banyak amal yang kadang-kadang orang lain lalai mengamalkannya. Sya'ban berasal dari sya'bun, cabang-cabang, kelompok-kelompok. Kalau dulu di Jazirah Arab itu setiap bulan Sya'ban orang berkumpul, berkumpul cari air, cari mata air untuk kehidupan dia ke depannya, di masa depan dia bagaimana. Jadi ketika bulan Sya'ban ini kita beramal soleh, banyak beramal soleh, maka insya Allah bulan Ramadannya akan mudah kita beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban itu bulan ampunan. Memang ada hadis Rasulullah SAW, tapi itu sebagian ulama mengatakan hadis dhaif. Saya pernah melihat di kitab Durratun Nasihin. Ya. Tetapi kata Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kata beliau, hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan beribadah. Bukan untuk dalil, untuk tahun depan itu boleh, kata Said Muhammad. Di situ dijelaskan, yattali Allah ila jami' khalqihi. Allah memandang, Allah melihat, Allah menilai makhluknya fi lailatin nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Di malam pertengahan. Kalau sekarang tanggal 8 berarti tinggal 7 hari lagi. Tinggal 7 hari lagi.
Fayaghfir li jami' khalqihi illa li musyrikin wa masyakhin. Hadis dari Imam Ibn Hibban. Allah memandang, Allah turun, Allah menilai makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu, malam 15 Sya'ban. Semuanya yang minta ampun kepada Allah diampuni semua. Yang mengadakan tangan diampuni oleh Allah semua. Tidak ada yang tidak diampuni. Kecuali illa li musyrikin atau masyakhin. Orang yang syirik, menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, mengabdi tulus hatinya hanya kepada selain Allah, beribadah juga karena selain Allah, bahkan menyembah pun, tawaduk pun, bersimpuh pun kepada selain Allah. Au musyakhin, wa musyakhin, dan orang yang suka memfitnah dan mengadu domba. Itu di bulan Ramadan ampunan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka mengadu domba, yang keluar hijau sampai hitam. Sesama orang Islam, hal berkaitan dengan masalah dunia, ditafsirkan di situ hadis itu. Suka mengadu domba, memfitnah tentang dunia, ya harta, ya macam-macam lah. Gitu. Ini hindari di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah dalam hadis lain dari Abdullah, dia matur kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam? Apakah ada dosa besar? Apakah ada dosa yang paling besar? Kata Abdullah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, qala antaj'ala lillahi diddan wa khalaqaka. Rasul menjawab, ya ada, antaj'ala, orang yang menjadikan persamaan dengan Allah dengan makhluk lainnya. Makanya sangat kurang bagus kalau menghormati orang itu sampai di bawah lutut. Memang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu harus hormat kepada guru, kepada ulama, kepada kiai, tapi jangan melampaui batas. Beliau sama dengan kita, hanya karena punya ilmu, lebih dekat kepada Allah, maka kita harus lebih hormat. Di ta'zimil ilmi wal akhlak, kepatuhan kita kepada guru, kepada orang sepuh, ulama itu wajib, ketaatannya, kemudian menghormatinya wajib. Tapi kalau sampai bersujud, bersimpuh, ya dikurangi, bukan dihindari. Artinya biasanya bersimpuh sampai kayak orang bersujud kepada Allah, itu dirubahlah bentuknya. Sebenarnya kan urusan sesama manusia kan urusan hati sebenarnya. Ada yang sampai kepada seseorang itu mencium tangannya, dia bolak-balik, dicium pipinya, bersimpuh, tapi hatinya tidak. Sebenarnya kan hati. Kalau sesama manusia nggak ngerti bahwa itu apakah dia betul menghargai aku atau menghormati aku. Tapi kan Allah tahu. Saya ada kadang-kadang datang ke satu pengajian di pesantren. Antar teh itu, antar minuman teh ke tempat meja ini, dari situ sudah ngisot, jalan ngisot. Allah ya Rabb. Ini kita sedikit luruskan model-model seperti itu supaya tidak menghamba kepada manusia, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi
Itu dosa besar kata Rasulullah. Ada lagi dosa besar. Qala summa madza ya Rasulullah? Apakah ada lagi dosa besar lagi selain syirik kepada Allah? Membanding-bandingkan Allah dengan sesama. Menyamakan Allah dengan sesama. Kata Rasulullah, antaqtulah waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Orang yang membunuh orang tuanya karena merasa takut, malu, duduk makan bersama mereka. Gengsi, melihat orang tua sudah tua keriput, udah tidak seperti maaf kita ini punya posisi yang bagus lah. Keluarlah orang tua dari rumah dengan jalan jauh bungkuk, malu bersama dengan orang tua, kondisi seperti itu. Padahal kita tahu dari mana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ironis, mohon maaf Bapak, yang paling ironis orang tua disuruh rawat kepada orang lain. Tidak ada waktu saya ngurus orang tua ya Rob. Tidak ada waktu ngurus orang tua sampai menyuruh orang lain. Durhaka kepada orang tua kata ulama bukan hanya durhaka membunuh orang tua, tetapi durhaka menyakiti hati orang tua itu sama statusnya. Karena durhaka itu status membunuh dan menyakiti juga sama. Itu dosa besar. Dosa yang tidak dapat ampunan pada saat amal-amal kita dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa besar kepada orang tua. Merasa malu, merasa enggak enak. Saya ada seorang ulama, kata banyak orang dibilangin begini, ulama ini wali katanya. Khilaf itu artinya perilakunya tidak sama dengan kebanyakan ulama lainnya. Sekarang saya tidak tahu apakah masih hidup atau tidak, karena saya yang pernah tahu itu pada saat saya masih di Aliyah, di pondok pesantren. Setiap pergi ibunya dibawa dan dicium, dipeluk. Setiap turun dari mobil diangkat ibunya, dicium, dipeluk. Itu ulama besar itu. Di depan orang banyak, bukan di rumah, enggak. Dari pergi ke pasar, karena dia bergabung dengan banyak orang. Statusnya ulama, bahkan termasuk ulama khos itu. Itu turun dari mobil, orang kan berebutan. Dia tidak menerima jabatan orang lain dulu. Sebelum dia mengambil ibunya, dipeluk ibunya, diangkat ibunya, dicium dulu pipinya. Ya Allah ya Rabb. Kalau melihat ulama seperti itu, kita yang bukan ulama tidak ada arti, tidak ada apa-apanya terhadap orang tua. Bersyukurlah yang masih punya orang tua. Kalau yang sudah tidak punya orang tua, ada seorang sahabat dari Bani Salamah menghadap Rasulullah, ya Rasul, saya waktu masih sehat-sehatnya itu selalu konflik dengan orang tua saya. Lalu belum selesai saya minta maaf, belum sempat saya minta maaf, belum damai bahasanya, Allah ambil orang tua saya. Apakah masih ada jalan untuk berbuat baik? Apakah ada jalan untuk bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua? Seandainya sebelum wafat dia masih bisa bertemu, bisa minta maaf, itu kan lega kita. Belum apa-apa sudah wafat. Kata Rasulullah ada as-salatu alaihima, mendoakan mereka, doakan mereka, ya Allah, masukkan ke surganya, berikan dia keluasan kubur, doakan. Wastighfaru lahuma, dan mohonkan ampun kepada Allah untuk dia, untuk mereka. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah untuk ibu dan bapaknya yang ya tidak hanya pada saat kita berpisah dengan orang tua dalam kondisi yang tidak baik, tidak. Walaupun dalam kondisi baik, yang diharapkan orang tua kan doa kita. Wa silaturrahmi alaihima, silaturrahim yang disambung, yang dirintis oleh orang tua. Dengan siapa dulu orang tua kita baik,
Dengan siapa dulu orang tua kita bekerja sama tentang ibadah, tentang kebaikan, tentang perdagangan. Sambung silaturahim yang dirintis oleh orang tua itu oleh kita. Itu bentuk pengabdian, bentuk permohonan ampun kepada Allah untuk mereka pada saat Allah ambil dia dalam kondisi tidak damai dengan kita. Bahkan dalam riwayat lain, wasadaqatu alaihim, bersedekah untuk mereka. Disebut namanya, ini sedekah untuk ayah saya almarhum. Ini sedekah untuk ibu saya almarhumah. Sebut namanya, disampaikan. Ada sebagian nanti disebutkan bahwa sedekah itu adalah pembatas antara dirinya dan azab Allah. Jadi kalau istighfar, kalau amalan lain bisa saja masih dicatat, diterima, tapi masih nunggu. Tapi kalau istighfar itu sudah kalau sedekah itu sudah kepastian akan dikabulkan, Allah akan menjadi pelindung dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla. Artinya sedekah itu tetap dikabulkan Allah SWT. Ikhlas maupun tidak ikhlas, sedekah itu tetap diterima oleh Allah SWT. Apakah ikhlas? Makanya ketika seperti itu, untuk pengabdian kita kepada orang tua kita, saya kan belum tahu waktu abah saya meninggal. Saya kan masih kecil, Pak, masih yatim dulu. Beruntung orang tua kita meninggal dalam kondisi kita masih kecil, artinya kita tidak banyak berbuat dosa. Kalau orang tua kita meninggal dalam kondisi kita sudah besar, sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, tapi orang tua kita sengsara di samping kita, itu yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Jamaah salat subuh yang mulia. Kemudian ditanya lagi, qala summa madza ya Rasulullah? Ada lagi dosa besar yang tidak ada ampunan di malam nisfu Sa'ban? Ada, kata Rasulullah, antuzaniya halilatan jarikah. Orang yang melakukan perzinahan dengan istri tetangganya, selingkuh dengan istri tetangganya. Mudah-mudahan tetangga ini yang mana, Pak? Iya, sesama muslim kita juga. Kalau ditafsirkan tetangga kan 40 rumah gitu ya. Kalau ditafsirkan tetangga seperti itu, jarik itu seperti itu. Tetapi saudara kita, tetangga kita bukan hanya yang 40 kanan kiri di rumah kita. Saudara kita sesama seagama. Ini yang memang oleh Allah ditutup ampunan bagi mereka yang seperti ini. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, tu'radul a'mal fi kulli isnain wa khamisin wa yaghfirullahu likulli imri'in sakhna. Satu, asyirku billahi syad illa wa ankanat bainahu wa bain akhihi, rawahu Muslim an Abi Hurairah. Sama dengan yang tadi. Selain kepada kedua orang tua kita berbuat kekurangan ya, atau bolehlah dikatakan paling ekstrimnya salah lah ya. Karena kadang-kadang kesalahan itu diingat setelah terjadi. Kesalahan itu terlihat ketika orang tua sudah tidak ada. Kalau masih ada, kesalahan tidak terlihat biasanya. Terlihat kalau sudah orang tua nggak ada, sudah tidak ada di samping kita, dan kita sudah menjadi orang tua, baru sadar biasanya. Kalau masih kita tidak memposisikan diri sebagai orang tua, belum punya anak, belum punya cucu, kadang-kadang masih belum ingat orang tua itu siapa sebenarnya, itu ada. Nah itu. Lalu apakah hanya kepada orang tua kita punya salah, punya kekeliruan yang tidak dapat ampunan oleh Allah di malam nisfu Sa'ban? Ada juga dalam hadis tadi disebutkan bahwa di samping syirik kepada Allah juga kemudian mempunyai dendam kesumat terhadap saudara sesama muslim. Bainahu wa bain akhi. Dendam. Jadi di bulan Sya'ban ini, jangan sampai Ramadan, di bulan Sya'ban kalau masih ada hati jengkel kepada seseorang, jangan disimpan. Udah lepas saja. Karena kalau nyimpan penyakit, nyimpan dendam kan jadi penyakit. Macam-macamlah penyakit yang muncul. Ustaz, kalau umpamanya orang lain dendam sama saya,
ampunkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kedendaman dia oleh Allah diampuni. Diampuni. Kemarahan dia kepada saya, ampuni ya Rabb dia. Kekurangan dia kepada saya, umpamanya terjadi orang lain kepada kita. Namun alangkah baiknya kita sajalah yang melihat diri kita sendiri, nggak usah melihat kekurangan orang. Karena kalau melihat kekurangan orang, kadang-kadang kekurangan kita tidak kelihatan. Apa yang bagus melihat orang lain di samping kekurangan kelebihan orang dalam masalah ibadah. Nah, kalau orang lain dilihat ibadahnya ya Allah kok bagus betul. Nah, kalau urusan ibadah nggak apa-apa lihat kekurangan kita, kelebihan kita, orang lain bagus ibadahnya. Sedangkan kita bagaimana? Niru kita. Tapi kalau urusan kekurangan, urusan kekeliruan, urusan hal-hal yang dilarang Allah, kita lebih bagus, lebih senang, lebih dianjurkan oleh Rasulullah mengoreksi, mengurangi, melihat kekurangan diri kita sendiri. Tapi kalau kebaikan, lihat orang lain. Orang itu sudah seusia itu, kok ibadahnya luar biasa ya. Nah itu, saya ini masih muda, masih usia setengah abad. Orang sudah 80, sudah 70 ke atas, masih saja ibadahnya luar biasa. Ada tiru yang seperti itu. Tapi kalau urusan kekurangan, kita sendiri yang buka. Hitung aja. Saya pernah menyampaikan di sini, kalau Imam Al-Ghazali itu sebelum tidur dicatat kekurangan dan kekeliruannya, termasuk hutangnya dicatat sebelum tidur dicatat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di bulan yang pengantar untuk menuju pintu bulan kemuliaan. Karena kata Rasulullah tadi, Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan untuk umatku, artinya ladang. Ladang kita panen di bulan Ramadan itu. Makanya perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan masalah sahnya puasa Ramadan, berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Mulai Sya'ban ini kita baca, kita lihat, supaya bulan Ramadan nanti tinggal berjalan dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa hari ini kita masih oleh Allah diberikan kesehatan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak sedikit orang yang tidak mampu melakukan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, berarti hari itu Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat kebajikan terhadap sesama. Jadi mari di bulan Sya'ban itu pertama banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kalau ada sedikit emosi, sedikit marah kepada siapa saja, dan pernah kita terpeleset ngomong kepada siapa saja, diingat-ingat, datangin atau panggil, siapa itu Pak? Sesama Muslim. Tidak hanya itu, kan anak buah saya, bukan begitu. Bahkan kalau atasan manggil anak buah minta maaf, itu orang yang paling mulia di dunia, paling hebat itu. Kan itu sulit dilakukan. Kalau dari bawah ke atas minta maaf itu enak. Yang paling berat meminta maaf dari atas ke bawah gitu. Dari orang tua ke anak, suami ke istri. Nah, itu paling sulit itu. Karena kodratnya manusia seperti itu. Nah, di bulan Sya'ban ini, sebelum tanggal 15 Sya'ban, sebelum amal-amal kita dihadapkan pada Allah Azza wa Jalla oleh malaikat, maka kita bersihkan dulu kita bersama-sama. Pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah, kemudian memperbanyak puasa sunnah. Paling tidak nanti Senin Kamisnya tidak putus, kemudian ya paling tidaklah sebelum tanggal 15, hari 15. Jangan hanya puasa tanggal 15-nya Bapak. Usahakan sambung 3 hari itu. Kalau tidak disambung sebelumnya atau disambung dengan sesudahnya. Hanya memang kalau tidak biasa puasa sunnah, hindari puasa akhir Sya'ban. Kalau Ramadan itu tanggal
tanggal 4 ya. Tanggal 4 maka kata Rasulullah tanggal 29 30 itu hindari untuk puasa sunnah. Kecuali pada hari itu kebetulan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis bagi yang biasa puasa hari Senin dan Kamis. Dia tidak pernah putus hari Senin dan Kamisnya. Lalu pas tanggal 30 Sya'ban kena hari Senin atau hari Kamis. Itu boleh puasa sunnah karena kebiasaan puasa Senin Kamis. Kalau tidak biasa puasa Senin Kamis, itu dianjurkan untuk tidak berpuasa pada hari 30 Sya'ban, Yaumus Syak, hari keraguan-raguan, apakah ini 30 Sya'ban, apakah tanggal 1 Ramadan. Demikian barangkali mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan tuntas sampai Ramadan berikutnya. Dan mari kita sama-sama ajak semua keluarga, semua anak untuk senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu ibadah yang dilakukan anak, satu orang lain yang dilakukan oleh sebab kita, maka Allah akan menilai tidak kurang dari orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Dari Al-Dhaif, saya selaku pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan selama ini. Tadi ini karena karunia Allah sebenarnya. Berangkat di rumah itu tidak ada hujan, pas sampai di jembatan hujannya luar biasa, deras betul. Saya pikir mau balik ke rumah apa mau terus ke masjid. Kalau balik ke rumah saya gagal berarti. Saya jawab gagal ini kalau saya kembali. Di hati itu berbisik di bawah jembatan itu. Namun ya Allah, mudah-mudahan ada mantel di dalam motor ini. Dibukalah motor itu. Ternyata mantelnya ada di dalam gitu. Dan kebetulan kan bukan motor saya, motor istri. Lah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang membawa manfaat, terutama membawa kebaikan ketika kita sama-sama menghadap Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.